Gulali Sains dari lereng Panawaren. Teknologi tepat guna untuk kehidupan sehari-hari. Saya Endang Puspitorini, saat ini mengajar di SD Negeri 2 Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Menjadi guru di pedalaman yang jauh dari pusat kota dengan keterbatasan akses internet, minimnya media elektronik, serta rendahnya minat belajar anak adalah tantangan yang nyata. Kondisi geografis dan budaya lokal yang masih kental melekat membuat saya harus berpikir keras bagaimana menciptakan media pembelajaran yang mudah didapat, ramah lingkungan, dan relevan dengan kehidupan mereka. Awalnya, saya sering mengeluh, bahkan nyaris putus asa. Saya bertanya-tanya apa yang salah dari cara saya mengajar. Mengapa anak-anak selalu tampak tidak tertarik? Namun keluhan itu berubah menjadi kesadaran. Saya mulai menata diri berdamai dengan alam sekitar. Saya mulai memahami bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Maka saya pun mengubah pendekatan, tidak hanya mengandalkan buku dan papan tulis. Dari sisa-sisa kardus di gudang, saya ciptakan wayang karakter untuk mengajarkan operasi bilangan bulat positif dan negatif. Dari kertas bekas fotokopi, saya buat kartu huruf untuk membantu anak-anak kelas rendah dalam belajar membaca. Semua saya rancang sebagai alat bantu belajar dan juga menjadi media asesmen yang menyenangkan. Hari ini saya melangkah lebih jauh. Saya menggunakan teknologi tepat guna dalam kehidupan lokal warga setempat melalui proses pembuatan gula kelapa. Pembelajaran ini saya rancang dengan pendekatan berbasis deep learning, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknologi tepat guna, yaitu pembuatan gula kelapa atau gula merah. Nah, nanti kita akan mengamati, berdiskusi, dan merefleksikan tentang pembuatan gula merah dari dapurnya langsung. Nah, kita sebagai anak-anak Indonesia yang hebat, yang gemar belajar, dan bermasyarakat. Saya bertanya, Bu. Ya, Ayu, silakan. Bagaimana cara pembuatan gula merah atau gula kelapa, Bu? Gula merah atau gula kelapa nanti sehabis ini akan kita ke kebun untuk melihat cara prosesnya. Di lereng Panawaren, teknologi bukan soal mesin canggih, tapi tentang bagaimana warga mengubah nira menjadi gulali dengan alat sederhana dan hati yang tulus. Hari ini kami belajar dari layar kecil lalu melangkah ke kebun besar. Kami ingin tahu bagaimana gula kelapa dibuat dan apa teknologi sederhana yang digunakan warga. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep teknologi tepat guna, tetapi juga memahami langsung prosesnya. Mereka bangga terhadap potensi desa, terasah kemampuan berpikir kritis, numerasi, kontekstual, dan literasi reflektif. Mereka aktif, antusias, dan yang paling penting mereka bahagia. Assalamualaikum, Bang. Lari-lari, praktek.
Seorang warga yang sudah puluhan tahun menjadi pengambil air nira menuju pohon untuk mengambil air nira. Setelah sampai di atas, warga memotong ujung bunga kelapa dan menampung tetesan nira ke dalam wadah. Setiap pagi, nira ini harus diambil sebelum matahari terlalu tinggi, supaya rasanya manis dan tidak cepat asam, katanya sambil turun perlahan. Anak-anak mencatat, anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka tidak hanya belajar tentang perubahan wujud zat cair ke dalam padat, tetapi juga menyerap nilai-nilai kehidupan, kerja keras, kesabaran, dan kebanggaan terhadap potensi desa. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, mereka berbaris rapi, membawa buku catatan dan semangat belajar yang tak bisa dibendung. Warga melanjutkan penjelasan bagaimana nira disaring, dimasak, diaduk hingga akhirnya menjadi gula merah yang padat dan wangi, ucapnya. Seiring waktu terjadinya proses penguapan, volume nira cair yang semula 10 liter perlahan berkurang, menyisakan massa padat berupa gula kelapa seberat 1,5 kg. Disinilah siswa menyaksikan langsung perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat, sekaligus memahami konsep matematika tentang volume dan massa. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan 3 pendekatan utama, yaitu mindful learning. Siswa diajak menyadari bahwa setiap tetes nira adalah hasil kerja keras warga. Mereka belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Meaningful learning, materi pembelajaran dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya membaca tentang perubahan wujud zat di buku, tetapi melihat dan mengalami sendiri prosesnya. Mereka belajar bahwa potensi desa adalah sumber ilmu yang luar biasa. Joyful learning, aktivitas dikarenakan dan dilakukan secara eksploratif dan kolaboratif. Anak-anak berdiskusi, bertanya langsung kepada warga, bahkan mencoba mengaduk nira dengan penuh semangat. Anak-anak menulis, merangkum, membuat poster, dan menempel sebagai refleksi kegiatan. Gula merah atau gula kelapa terbuat dari air nira atau biji. Pelajaran hal ini membuat anak-anak lebih bangga, lebih peka terhadap potensi lokal, yaitu pembuatan gula kelapa atau gula merah. Teknologi tepat guna yang saya terapkan dalam pembelajaran ini telah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa, mengurangi kesulitan belajar, dan memantik motivasi belajar. Metode ini telah saya diseminasikan di sekolah, di forum KKG tingkat kecamatan, bahkan hingga keluar kabupaten, tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Saya juga membagikan proses dan manfaatnya melalui media sosial pembelajaran saya seperti Instagram dan YouTube. Harapannya teman-teman guru di seluruh Indonesia bisa terinspirasi mengembangkan pendekatan serupa. Dari lereng Panawaren kami belajar sains dengan tangan, hati, dan teknologi. Karena masa depan anak desa tidak ditentukan oleh alat yang mahal, tapi oleh semangat yang tak pernah padam. Sepulang sekolah, kami masih belajar di Pondok Baca Puspita. Ilmu tumbuh dari buku, dari cerita, dari harapan. Karena pendidikan sejati tidak berhenti di kelas, ia hidup di hati yang terus berbagi. Dan kami percaya, dari desa, ilmu bisa tumbuh, harapan bisa menyala, dan Indonesia bisa bersinar.